tertarik dengan, kan Bapak bilang tadi ketika ngolah data nih kan, datanya itu bakalan dikasih ke Google, bakalan dibalikkan lagi ke laptop kita untuk tampilin lah. Nah, Ya. di Indonesia itu kan berarti berarti artinya Google tahu apa yang kita sedang kerjakan kan, Pak? Ya, yang ketangkep sama Google aja. Dia tahu kalau ketangkep sama Google. Jadi kayak handphone kita kan lapor posisi, ya tahu posisinya di mana. Cuman kalau kita lagi ke toilet ya nggak tahu lah dia. Maksud saya ketika misalnya kita lagi, misalnya ada proyek nih mendeteksi fraud bank sama apa gitu kan, kita lagi buat software untuk dalam negeri. Nah, kita pakai apanya Google, pakai kita yang lempar data. Oh, pakai Firebase atau apa yang punya Google ya? Iya, mereka kan jadinya tahu software kita bisa. Jahat bisa. Nah, kalau dia jahat dia bisa tahu kalau dia jahat. Tapi kayaknya Google nggak sejahat itu deh. Jadi kalau dia kita pakai produknya Google kayak Firebase, kita pakai segala macam buat apa cloud-nya itu. Apalagi kalau kita bayar ke Google nggak akan exploit data kita sih. Jadi nggak sampai sejahat banget itu gitu. Tapi dia bisa jahat sih sebenarnya, tapi nggak sampai separah itu sih. Karena dia nggak berani sama GDPR-nya Eropa itu. Jadi dia nggak berani. Soalnya kalau itu kan dia nggak bisa, Indonesia kayak gini, dia kan harus sama, sedunia harus sama dia. Jadi dia karena Eropa kasusnya kayak gitu, dia hati-hati. Mereka akan hati-hati banget kok. Gitu. Terus Pak, di Indonesia ada nggak sih Pak kalau perusahaan yang sebenarnya menyediain cloud gitu untuk ngolah data? Oh, kalau cloud di Indonesia kayak hosting sih. Ini saya kasih contoh lah. Cloud yang ada di Indonesia ya, ada Cloud Kilat. Ini contoh. Satu lagi Kenceng Solusindo misalnya. Ini yang saya pakai beneran ya. Dua-duanya saya pakai beneran. Solusindo. Ini makhluk ini saya pakai beneran di dua-duanya. Tapi mereka rata-rata bukan buat ngolah data. Mereka hosting aja. Jadi mereka punya, saya kasih harga biar kelihatan ada harganya, paling enak ada harganya. Bisa diklik nggak? Oh nggak, ada harganya nggak? Oh ini dia ada harganya, ada ininya biasanya, ada speknya. Nah ini dia. Nah jadi dia yang dia jual kayak ginian doang, bukan buat komputasi. Jadi lebih kita hosting satu CPU, memori berapa domain, hard disk space berapa, harga sekian. Kalau yang di sini juga sama juga sih, harga sekian, RAM-nya berapa ini. Bayangin satu core 1 giga, buat komputasi agak tewas. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi kalau kita butuh 32 core ya hitung aja. Ada sih yang Excel kalau nggak salah 2,5 juta lu sebulan 32 core. Tewas. Harganya satu komputer per bulan bayar. Jadi ada makhluknya tapi bayarnya bonyok. Kalau pakai AWS gitu mungkin lebih murah sih. AWS murah. Berarti saya simpulkan belum ada gitu ya Pak? Masih pakai yang dari luar negeri semua? Kalau buat komputasi ya? Buat komputasi. Belum ada. Kayak pakai GPU segala macam luar itu. Di luar udah sampai level itu. Karena di Indonesia demand komputasinya masih belum sih. Kebanyakan demand-nya lebih ke hosting. Buat naruh informasi doang, belum buat ngitung. Gitu. Makasih Pak. Ya, siap. Ada lagi? Ini saya belum ngasih lihat IoT nih sebenarnya. Oh ya. IoT-nya gini doang lah. Kalau mau ngasih lihat, tapi teknik banget lah. Ntar Rebecca stres ngeliatnya. Ini contoh programmingnya ya. Ini programmingnya masuk sini. Ntar saya masuk ke user local source CD Arduino. Nah, ini dia Arduino. Pakai kayak ginian sih.
Ih, belum nongol dia. Ini dia. Ini programming. Nah, kalau IoT saya akan ngasih lihat kayak ginian sih sebenarnya. Betul, sorry, lagi loading ya. Nanti programmingnya bisa kita lihat. Mudah-mudahan jalan. Ih, lama banget. Kok lama banget sih? Nah, lama. Programnya kayak gini lah. Gue kasih lihat dulu lah programnya. Bisa masuk sini. Ono Center Wiki. Arduino. Ini. Oh, sorry, udah keluar nih. Ini programnya kayak gini banget sih. Ini buat nyala matiin lampu, cuma gini nih ya, digital right, apa. Tapi ini garing lah, buat ada kayaknya garing ya. Kalau orang komputer ngeliat kayak gini garing banget. Kalau orang elektronik baru, oke. Ini buat jam sih, buat jam. Kita sinkronisasi jam ke internet. Arduino-nya udah ditempel. Caranya cuma gini aja, ini udah di coding segala macam, kita compile. Ini compile, cuman saya harus coba ngecek PSA, ls-lh/dev/tty. Oke, mudah-mudahan bisa dicoba. Sudo, aduh. Coba saya bisa lempar nggak ya? Coba saya lempar nih. Saya upload programnya. Mudah-mudahan bisa diupload. Kayaknya, oh bisa lagi ngupload. Oke, ini lagi upload ke Arduino-nya. Arduino tuh makhluk yang ini ya. Arduino. Nih. Ini makhluknya kayak gini. Oke, ada di sebelah saya sih. Kalau mau dilihat harus pakai kamera handphone dan pusing gue. Nah sekarang dia udah jalan, saya akan monitoring jamnya lewat sini, kecepatannya 11.000 ini. Nih, sekarang adalah hari Rabu jam 20.59 dan ini disinkronin ke internet langsung. Jadi makhluk ini punya wifi, connect ke internet, nyambung, terus dia nanya waktu ke internet, terus ditampilin di sini. Kira-kira gitu. Caranya gitu doang sih. Programnya kayak gini. Ini IoT kayak gini sih, bentuknya kayak gini. Codingnya seperti ini. IoT yang benernya kayak gini. IoT adalah Internet of Things. Things itu ini namanya things. Gitu. Makanya horor, makanya gue bingung. Ini di Jokowi campur sama IoT, serius lu pada horor kayak gini. Takutnya pada pingsan, kalau diterusin pingsan. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Bu Rebecca dan teman-teman yang lain? Pak, kalau implementasi si IoT itu misalkan contoh kalau kita smart home Pak, sekarang kan banyak ya smart home yang terintegrasi. Nah, itu kalau itu juga menggunakan semua seperti ini Pak, secara hardware-nya. Iya. Kayak IoT itu kalau ini kan jadi kayak sensor doang ya. Yeah. Di belakang IoT ada artificial intelligence. Contoh smart home. Kalau smart home kira-kira gini nanti AI-nya cara berpikirnya gini. Dia bisa ngelihat perilaku lampu nyalanya jam berapa sih tiap harinya. Tiap hari Senin nyala jam berapa, tiap hari Selasa nyala jam berapa. Nanti setelah dia bisa tahu, dia akan secara otomatis hari Senin akan nyala jam berapa, mati jam berapa. Selasa nyala jam berapa, mati jam berapa. Kalau nanti ada perubahan cuaca, hujan segala macam, dia bisa ngatur lagi lampunya sesuai dengan sensor hujannya dan sebagainya. Jadi IoT campuran sih sebenarnya harusnya. Campuran antara sensor sama AI di belakangnya. IoT yang paling banyak bukan smart home sih. IoT yang paling banyak adalah kartu tol, terus itu yang bayar di Indomaret, itu IoT yang paling banyak. Dan IoT hari ini ranking kedua yang ngasilin duit sih sebenarnya. Ranking pertamanya ada AI, ranking keduanya IoT. Ngasilin duit buat operator tuh IoT. Gitu. Tapi duit gedenya dari tadi pembayaran kayak gitu ya, fintech tadi ya. Jadi bayar di Indomaret, Alfamart itu kan IoT semua itu. Alat-alat itu IoT semua itu. Gitu. Tapi ketika mengintegrasikannya itu Pak, dari satu benda ke benda yang lain, itu udah pasti akan kompatibel atau memang nggak selalu kompatibel Pak? Karena kan mungkin beda-beda ya Pak, input outputnya. Kita pakai framework sih. Kalau di anak-anak programming kan pakai framework ya.
Kayak PHP kan ada frameworknya apa segala macam. Salah satu framework yang sering dipakai adalah MQTT. Ini udah framework sih, standard for IoT messaging. Jadi kita pakai framework kayak gitu. Jadi standar, ngomongnya bahasa yang sama semua. Jangan khawatir lah, orang-orang IT mah dibikin sama semua. Kalau nggak pusing lu codingnya. Nah kan berarti ini bisa di otomotif, video manufacturing, telecommunication, oil and gas, udah industri, semua industri. Dan ini duitnya kenceng banget, asli ini duitnya kenceng. Gitu. Oke, Pak. Kebayang, Pak, kebayang. Oke, Pak Gomos, ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Gomos? Saya tidak like, sepertinya tidak Pak. Udah cukup. Udah sudah stres ya? Lumayan lah. Udah mulai penuh nih, Pak. Oh, kalau mau gila ini sih, saya kasih lihat, bisa nggak saya kasih lihat perpustakaan saya? Bentar, saya lagi nggak colokin perpustakaan saya soalnya. Ada di sini, data. Ini perpustakaan saya ya. Anda bisa copy perpustakaan saya. Misalnya ini perpustakaan saya langsung, ini buku-bukunya bisa kelihatan. Misalnya tadi maunya IoT ya atau data science lah. Ini data science. Di sini ada tentang coding pakai Python-nya segala macam. Applied data science with Python and Jupyter. Nah ini bukunya ada. Ini 182 halaman. Ini bukunya bisa dibaca sih. Cara codingnya segala macam bisa dilihat di sini, contoh real. Ini data science essential in Python bisa baca. Jadi silahkan kalau pengen ngopi kirim hard disk. Saya kasih lihat URL-nya lah ya. Jadi caranya bisa masuk ke onocenter/wiki, masukin kata kuncinya ebook, ya, ke bagian bawah. Nah di sini ada Onocenter ebook. Nah ini perpustakaan saya sekitar tadi 7,5 tera sih sebenarnya. Kalau mau copy semuanya 7,5 tera dan tidak di hosting di internet. Kenapa? Karena bukunya hasil torrent. Kalau ngerti torrent itu dalam bahasa Indonesia namanya nyolong gitulah. Tapi silahkan di copy. Bayarnya berapa? Bayarnya ini. Bayarnya pakai doa. Itu aja bayar pakai doa. Tapi kalau mau nyelipin duit buat ongkos kirim balik tuh hard disk 20.000 kalau Jakarta Bandung. Itu aja. Udah. Silahkan di copy. Ini alamatnya saya kasih juga. Jadi caranya ngirim, dan ini banyak orang yang ngirim hard disk ke saya copyin semua terus balikin lagi tuh hard disk gitu. Banyak kampus yang ngopi juga sih. Gitu. Jadi silahkan kalau pengen copy buku-bukunya, banyak banget bukunya. Asli banyak, jangan khawatir. Ini kebetulan buku-buku yang IT aja nih. Bukunya banyak yang manajemen, ini ada yang manajemen juga sih. Manajemen bisnis juga ada sih. Bentar. Manajemen tuh M ya, manajemen. Di sini ada decision making strategy, economic, finance, segala macam, leadership ada di sini, microeconomics, ada project management, PMP, risk management juga ada. Saya sembarang aja ya, corporate foreign exchange risk management bisa. Ini udah bukan buku IT, ada juga sih yang bukan buku IT. Cuman semuanya bahasa Inggris sih, sebagian besar bahasa Inggris. Hampir jarang banget yang bahasa Indonesia. Gitu ya, silahkan di copy kalau mau ngopi. Gitu. Ada pertanyaan? Aman? Oke. Dari kita rasanya sudah cukup, Pak. Sudah Cukup, aman. ya? Nah, Aman, nanti ya? Pak Gomos dan saya kalau mau kirim hard disk boleh kirim ya, Pak ya? Ya boleh. Tadi bentar, ini udah belum? Ini saya kasih lihat ini juga ya. Ini lagi ya. Kontaknya kalau ada apa-apa silakan di screenshot kayak apa segala macam silakan. Oke. Jadi tahu email saya, tahu Twitter saya. Kalau sini ada bukunya ini di sini nih. Buku yang tadi itu ini juga ada. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sangat, Tidak Pak. bikin stres. Lumayan, Pak. Lumayan Oke. stres ya. Terima kasih banyak ya, Pak Ono. Oke, terima kasih. Juga buat Pak Gomos. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih, Pak Ono, Pak Gomos. Oh, tinggal Pak Gomos doang rupanya ya.
Gue Ya, nggak yang lain lihat pesertanya mulai 3. pusing kayak yang lain, Pak. Oh, yang lain udah stres semua. Ya, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Oke, terima kasih Oke, Kono, Pak yuk. Bos. Ya, Pak.